hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi aswajihi wa dzurriyyatihi wa bihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ali sini sinatin qadiriyati wa naqsaban bi asrusum min sultani asyatul qadir jailani inna saya Abdullah Mubarak Muhammad karam ya Muhammad mutajarifin sekian karam Syekh Yaji Muhammad Alianafi Akbar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musallifu wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi barakatihi wa asrarihi fid darin amin. Atul muhtamin para kiai, para wakil talqin, ini khusus Kiai Haji Muhammad Ahmad Riyadi Al-Madani, segenap pengurus, semuanya saja yang saya hormati, Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu hal yang bermanfaat baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain, dalam rangka untuk memupuk, menyirami tanaman yang tertanamkan oleh Syekh Mursyid dalam diri kita masing-masing, sehingga semakin lama tanaman ini semakin membuat diri kita semakin tenang dalam menghadapi hidup ini, semakin senang melaksanakan perintah Allah SWT, semakin kuat dalam menjalani, menjauhi segala larangan dari Allah SWT. Bapak Ibu ikhwat akhwat, dalam Al-Quran itu ada begini, Al-An'am 120, wadaru dhairal ismi wal batinah, jauhi dosa-dosa lahir maupun dosa batin, dosa yang tampak maupun dosa yang tidak tampak. Dosa yang tampak ini kelihatannya agak mudah untuk menghapusnya, karena orang lain membantu mengingatkan, tapi yang dosa batin itu yang agak sulit. Maka hilangnya ini nanti dari dosa batin itu nanti tergantung pada kemauan dalam diri manusia itu sendiri. Di sini diterangkan dalam Miftahul Sudir ini, madamatil illatu khawiyatan anil uyuni amudrikatan bil basair. Selama penyakit hati tidak bisa terlihat oleh mata zahir, tapi bisa dilihat oleh mata batin. Wala budda min nurin khafiyyin an uyuni amudrikahi bil basair. Maka harus ada dalam diri manusia itu ada cahaya nurin khafiyin, cahaya sir
cahaya rahasia, cahaya tidak bisa dilihat oleh mata dohir, tapi bisa dilihat oleh mata batin. Jadi penyakit-penyakit hati nanti itu bisa dihilangkan dalam diri manusia oleh dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan menumbuhkan, menghidupkan cahaya yang sir dalam dirinya. Sehingga dengan demikian nanti ia liyuqawimal illati wa yakhruju sahibus sawati minad dhulumati ilan nuri biidni rabbih. Sehingga orang ini nanti dengan demikian bisa keluar dari kemauan syahwat, nafsu syahwat, dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhannya. Dari mana cahaya ini? Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Di buku ini di awal-awal itu diterangkan bahwa ashabi kan nujum. Rasul bersabda begini. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Termasuk ini adalah benda langit. Benda langit ada macam. Ada bintang, ada non bintang. Ngoten nggih, Pak Divis. Ada bintang, ada bintang, ada planet. Benda-benda langit ada yang berkedudukan sebagai bintang, ada sebagai planet. Artinya apa? Kalau bintang punya cahaya sendiri, kalau planet itu hanya pantulan dari bintang yang diikuti atau diimani. Nah, tiap-tiap bintang itu punya pengikut, punya kelompok. Ashabi kan nujum. Jadi sahabat-sahabat yang dimaksudkan oleh Kanjeng Nabi ini, sahabat-sahabatku seperti bintang. Nah, bintang-bintang ini punya pengikut, punya jamaah. Itulah nanti yang dikatakan dalam bahasa kita mursyid itu. Guru mursyid itu. Nah, dari mana bintang? Dari mana cahaya? Padahal asalnya sama kan? Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, manusia asalnya sama. Semua punya cahaya. Dari mana? Percikan dari Nur Muhammad. Mengapa dalam kehidupannya kok berbeda? Maka tergantung pada bagaimana pengelolaan diri pribadi masing-masing dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, begini. Manusia yang paling mulia itu yang siapa? Halo? Manusia yang paling mulia yang mana? Yang takwa. Yang takwa. Nah, orang-orang dipilih oleh Allah itu bukan karena apa-apanya. Bukan karena titelnya, bukan karena yang lain-lain. Tapi karena takwanya. Beberapa hari dulu pernah saya sampaikan bahwa manusia itu juga bertingkat-tingkat. Kita ini semuanya iman. Tapi masing-masing tidak sama tingkatan imannya. Tidak sama. Demikian juga para wali Allah itu juga tidak sama tingkatan ketakwaan. Tidak sama. Di dunia ini ada jumlah wali-wali Allah yang jumlahnya tidak akan pernah kurang dari itu.
Kalau kurang dari jumlah yang ditentukan oleh Allah ini, maka tidak akan tumbuh pertumbuhan, maka tidak akan ada turunnya embun atau hujan. Kelompok wali yang paling bawah itu bukan bawa ketakwaannya ya. Yang jelas wali-wali itu di atas kita, di atas rata-rata. Kelompok yang paling bawah para wali itu jumlahnya 300 orang sedunia. Mohon maaf, ini bukan karena saya tahu, pernah baca, dibaca. Jadi nanti kalau salah apa yang dijelaskan itu bukan bukunya yang salah, saya yang salah. Gitu, gitu. Jadi saya pernah baca kelompok wali-wali yang paling bawah itu 300 orang. Di atas 300 itu ada kelompok yang namanya kelompok 40 orang sedunia. Di atasnya ada kelompok 7 orang. Di atasnya ada kelompok 5 orang. Di atasnya ada kelompok 3 orang. Puncaknya 1. Berapa jumlahnya? 340 tambah 7 tambah 5 tambah 3 31. 30 350. Hitungan dewi. Ya itu. Ini nanti kalau ada salah satu yang dipanggil oleh Allah pulang ke halaman yang abadi, akan ini sudah diganti oleh Allah. Ya, sudah ganti. Pernah saya menerima keterangan dari Al-Mukarram Yai Ali bahwa mursyid itu sudah langsung kamil mukalim, boten. Sama dengan kelompok ini, sama dengan manusia ini. Iman dari syahadat. Syukur-syukur dengan langsung ke dalam. Kita tidak hanya syahadat tapi dimasukkan dalam diri. Itu nanti proses. Nah, tingkatan iman nanti tergantung bagaimana orang ini proses apa yang dalam dirinya itu. Bagi kita, orang-orang belajar zikir, untuk mengetahui kualitas iman kita, gampang. Selama mana dalam hidup 24 jam ini, ingatnya ini, lupanya, yaitu kualitas iman kita. Ya. Jadi kalau ada seorang wali dipanggil oleh Allah SWT, maka diganti. Wallahu alam yang mana yang harus digantikan yang mana? Apa kelompok dari 300 apa langsung enggak tahu. Yang tahu itu Allah SWT. Maka yang 300 nanti naik ke atas kan. Nah, kurang satu. Yang satu kurangnya ini, maka diambilkan orang-orang yang bertakwa yang paling takwa seluruh dunia, diangkat dimasuk ke situ. Apa sampai yang kepingin jadi situ? Halo? Siapa yang kepingin jadi wali semacam itu? Kelompok 300 saja. Ada yang ingin? Ada yang ingin? Kalau saya mulai tahun 80, Pak. Saya jadi wali. Kalau wali itu SK-nya dari Allah, kalau saya SK-nya dari kepala sekolah. Baru selesai pada 2016 kemarin. Gak jadi wali, wes. Memang potongan semacam ini monggo digerayai. Memang potongan semacam ini tidak akan jadi wali. Wali tidak pernah minta. Lalu, wali tidak pernah minta. Minta apa saja. Doa tidak pernah. Izin. Ya Allah, jauh ini. Enggak. Jika itu ya itu. Berarti potongan ini tidak potongan wali. Senjalu Loh, wali dongo ya melaksanakan perintah aja itu. Wali juga hanya melaksanakan perintah. Perintah Allah SWT suruh doa. Itu begini. Nah,
Jadi kita nanti untuk mengolah diri ini supaya nanti menjadi apa tadi? Menjadi orang yang bisa keluar dari zulumat, kegelapan, menuju cahaya, terang, yaitu iman. Berapa terangnya iman kita? Ya tergantung bagaimana lamanya ini. Kan kita, nah ini 2 menit, lupanya 1 jam. Gelap lagi, zikir lagi, kedip lagi, lupa lagi, gelap lagi. Kalau ini terus akan nanti bersinar. Pun saya hubungkan dengan firman Allah yang punya gini. Mohon maaf ini. Bagaimana untuk mengelola hati ini semacam ini. Fil ardi ayatul lil mukminin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang yakin. Dan dalam dirimu, yaitu anfus, diri manusia itu juga ada tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, mengapa tidak kamu pikirkan? Seakan-akan manusia itu diibaratkan seperti bumi. Bumi termasuk salah satu benda langit. Nah, benda langit itu tidak terhingga jumlahnya. Tapi masing-masing benda langit ini punya jalur, punya lintasan, punya apa? Ya jalur, jalan tertentu, lintasan gitu. Lintasan itu tidak akan berubah. Ya terus lewat situ. Ya, sekarang bumi aja. Bumi, ya, ini sejak dulu sampai insya Allah nanti sampai kiamat ya. Sekarang masih berputar pada lintasannya. Mengapa kok pada lintasannya selama setahun 360 berapa itu ya? Nah, itu. Mengapa bumi kok bisa semacam itu? Enggak tabrakan. Enggak ngelempong kok seperti trailer itu. Ngelalur. Karena gerakan bumi itu stabil. Yang 1 hari 24 jam itu. Halo? Kalau bumi ini tidak berjalan sesuai dengan kodrat Allah, sunatullah katanya. Allah menciptakan bumi berputar 1 kali putaran dalam porosnya itu 24 jam kira-kira. Kalau bumi nggak nurut dengan itu, maka dia akan terpental dari lintasannya, akan tertabrak dengan yang lain-lain, yaitu menjadi rusak dan merusak. Rusak dan merusak. Orang lain mengatakan dolim dan dolim. Nah, semacam itu. Nah, manusia kalau ingin sempurna, itu sesuai dengan detak jantung itu. Nah, jantungnya normal, jantungnya normal semacam ini. Kira-kira 1 menit 60 kira-kira, 60 sampai 70 ya. Nah, ini macam itu. Maka darah ini mengalir dengan normal, sehat. Kalau bermasalah jantungnya, ya cepat-cepat, kemudian lemah, cepat-cepat lemah. Bermasalah. Makanya alhamdulillah panjenengan semua diparingi kestabilan semacam ini. Dari mana? Dari ruhaninya, kolbunya. Karena kolbunya diikutkan dengan detak jantung, dengan diisi irama ini, ismudatnya, maka seluruh badan itu teralir oleh darah. Nah, kalau jantungnya digunakan untuk ini, dengan irama jantung ini, dengan berzikir, dengan ismudat, maka semua badan ini, semua bagian badan teraliri oleh darah yang memuat ion-ion, ya, yang di sini, ya, ini ismudat itu. Nah,
Ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk apa? Satu, untuk melaksanakan ketaatan. Kedua, menolak kebatilan. Satu, untuk melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi larangan. Kok bisa dari mana? Bapak Ibu, ikhwan rahimakumullah. Semua bumi, semua di bumi dan semua dalam diri manusia atau kapan apapun itu tidak akan hidup kalau tidak berputar. Sering saya sampaikan, mobil itu bisa berjalan. Itu karena dalam komponen mobilnya ada berputar. Jadi komponen dalam mobil ada yang berputar, baru mendorong yang mobil itu. Manusia juga gitu. Semua kekuatan dari ini. Nah, maka gerakan yang ada dalam diri manusia itu harus dua. Lek sempurna. Secara lahiriah, gerakan jantung yang mompa darah untuk kesehatan, kenormalan jasmani, supaya apa? Supaya untuk beramal soleh bisa dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, bersifat rohani. Karena rohani juga mengikuti jasad ini. Mohon maaf, saya tanya sekarang. Kalau darah dikirim ke seluruh tubuh, dipakai apa dulu? Oksidasi gitu ya. Akan rusak itu. Dimasukkan dalam jantung. Kemudian dimasukkan lagi, diproses, sehat kembali, bersih lagi, dikeluarkan lagi. Demikian juga ruh. Mohon maaf, mata teraliri ruh apa tidak? Mata teraliri ruh nomboten. Teraliri. Kalau enggak teraliri, enggak mungkin gini-gini. Ya. Telinga teraliri ruh apa enggak? Semua teraliri. Kalau mata, telinga, atau mulut dan lain-lain digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT, melanggar larangan Allah SWT, ruh itu kotor apa tidak? Kotor di rumah tadi. Ruh dipakai mata, karena mata jelalatan, seperti yang ngomong. Tidak sesuai dengan perintah Allah SWT, maka ruh yang mengalir di mata itu kotor. Karena ruh ini mengikuti keluar dan masuknya jantung, maka masuk lewat sini dengan sehingga ruh yang ke sini yang berbuat maksiat dibersihkan dengan dzikir. Akan bersih. Kemudian dikeluarkan lagi, ngalir ke sini, maksiat lagi, dimasukkan lagi, dzikir. Nah, dengan dzikir, maka bersih lagi. Andekan, ya. Karena kekuatannya iman, dzikir tadi, masuk disuci dengan dzikir tadi. Sehingga ruh yang dikeluarkan lagi akan bersih lagi. Kalau sudah ke sana, dalam jasad, kemudian dipakai lagi, gak bermaksiat, dicuci lagi. Semakin bersih kan? Keluar lagi, gak bermaksiat. Kemudian masuk lagi, dibersihkan lagi, semakin bersih lagi. Itu nanti akan tumbuh cahaya. Cahaya dari mana? Katanya Pak Haji Rahmat. Nurun ala nur, cahaya dari sini itu. Ini cahaya itu. Nah, yang dulu diterangkan An-Nur 36 ya, 37. Kalau jenengan kepingin ada cahaya di diri manusia, ya ini. Nah, ini untuk kekuatan sebagai untuk melaksanakan power, ya modal kalau bahasa Yali, modal berbuat amal soleh, kekuatan, power. Sekaligus ini nanti dzikir semacam ini sebagai power untuk menolak yang goda kita. Siapa? Halo. Yang goda kita siapa? Setan dan iblis. Nah, Nabi menyampaikan iblis setan itu masuk dalam diri manusia lewat pori-pori, mengikuti aliran darah. Kalau pori-pori atau jasad ini dipakai dzikir, darah di sini itu ada ion-ion ismudat, maka iblis mau sini masuk tidak akan berani. Ada gerakannya itu. Ada juga. Sekaligus orang itu nanti dzikir itu untuk power kekuatan melaksanakan perintah Allah SWT, sekaligus untuk menolak ajakan, bujukan apa saja yang berupa
yang mendorong manusia untuk bermaksiat pada Allah SWT. Semacam itu. Maka kuncinya satu, diaktifkan ini. Di mana saja dan kapan saja dan keadaan apapun. Kayak ngomong ini, mohon maaf ini ngomong. Kalau hatinya ini tidak berzikir, saking pentingnya zikir itu. Ngomong, padahal perintah agama untuk menyampaikan ini. Ngomong semacam ini, pokoknya ngomong, ngomong. Kalau hatinya berzikir, itu nanti bisa membuat hati keras. Nabi menyampaikan gini, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak ngomong tanpa zikir pada Allah SWT. Inna kasratil kalam, sesungguhnya banyak bicara bi ghairi dzikrillah, tanpa zikir, qaswatul qalbi, mengeraskan hati. Inna abdan nasi minallahi ta'ala al-qalbu qasih. Orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh pada Allah SWT adalah hati yang keras. Biasanya keras itu hari ini pernah menyampaikan. Dituturi gak terek. Enggak. Yes, banyaklah tandanya. Jadi kuncinya. Makanya nanti mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah SWT. Ya Allah, ini penting. Ya. Sehingga nanti kita akan menghilangkan dulumat-dulumat tadi, kegelapan tadi, menuju nur, cahaya Allah. Cahaya Allah dengan izin Allah SWT. Loh, nanti mungkin ada pertanyaan gini, Ustaz, apa bisa waktu bicara kok zikir? Ini masalahnya. Bapak Ibu, ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau zikir nanti itu sudah masuk dalam rasa. Panjenengan kemana saja dalam keadaan apapun akan manjing. Apa manjing? Hadir zikir itu. Hakikat manjing rasa. Itu, ya, semacam itu. Dirasakan, sudah masuk rasa. Nah, bagaimana kita masuk rasa? Biasakan saja. Ya. Dengan apa? Satu, la ilaha illallah. La ilaha. Untuk apa ini? Membersihkan penyakit-penyakit hati. Sekaligus nanti kalau penyakit hati yang jiwa, ruh ini akan bersih dari penyakit, maka ruh ini akan berfungsi kembali. Fungsi apa? Merasa dekat dengan Tuhannya. Merasa diawasi oleh Tuhan. Sehingga orang semacam ini yang biasa sampaikan, orang yang semut permen itu meskipun dipakai mandi ya tetap manis. Pakai lari-lari tetap manis. Demikian dengan waktu di luar sholat ini zikir, waktu sholat yang akan muncul zikir. Oke? Mudah-mudahan kita nanti diberi kuat oleh Allah SWT untuk melatih memproses diri kita masing-masing untuk menghilangkan dulumat-dulumat kegelapan dalam diri karena dosa-dosa dari kemaksiatan kita dengan zikir semacam ini, sehingga cahaya dengan zikir itu akan berpengaruh dalam diri kita untuk menghilangkan kegelapan, sehingga kita senantiasa berada dalam keimanan dan keterangan dan cahaya Allah SWT. Bi barakati mursyidina ustadina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna uluman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan katsiran ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah
wala daina illa qadaitah, wala saqaman illa syafaitah, wala hajatan illa qadaitah sartaha ya Allah. Yassir lana umurana wasraf sudurana nawil qulubana waqtim bis solihati amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad sallam walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir